Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul siyam wa syahrul Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat yang alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita, baik Bapak Camat, juga Ibu Lurah, seluruh para tokoh masyarakat yang mohon maaf saya nggak sebutin satu-satu, tapi tidak ngurangin hormat saya sedikit pun. Mudah-mudahan yang hadir di sini selalu dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru, para pimpinan-pimpinan majelis, para asatis dan asatizah, para ustadzat semuanya, para guru-guru, mudah-mudahan semuanya dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ketua panitia dari acara Tarhib Ramadan menyambut bulan suci Ramadan, Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Ustadz Bapak Haji Sulaiman beserta dengan segenap jajaran para pengurus, para panitia. Kita doakan mudah-mudahan seluruh para panitia selalu dikasih kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah. Syukur nikmat pada malam hari ini Allah izinkan kita bisa bersama-sama berkumpul di majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan dalam keadaan sehat walafiat. Ibu gimana kabarnya malam ini, sehat? Sehat Bu? Badannya pada sehat? Hatinya pada sehat? Kaki sehat kaki? Udah berapa kali parkir kanan kiri dari tadi? Dompet aman dompet? Kantongnya sehat kantongnya? Alhamdulillah. Kelihatan nih wajah-wajah nih kayaknya kantongnya pada sehat semuanya nih. Makmur semuanya di rumah adalah sekitar 2 M ya. M apa? Alhamdulillah. Pada malam hari ini nikmat luar biasa dengan cuaca yang begitu cerah. Ini malam luar biasa nih cerah karena 2 malam lalu ke belakang itu lumayan tiap malam hampir turun hujan. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin daripada Allah cuacanya bagus. Insya Allah tanda-tanda acara ini penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nggak apa-apa mau ikutin saya katanya. Jamaah sekalian, terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Alhamdulillah. Hari ini kita berkumpul bergembira karena akan menyambut satu tamu agung yang akan datang, yaitu bulan suci Ramadan. Bu, girang nggak malam ini? Acara Tarhib seneng apa enggak? Berarti tanda-tanda sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Ibu udah ngitungin hari, belum berapa hari lagi kira-kira yang namanya lebaran. Kata ibu, Suzu puasanya aja belum udah ngerasain lebaran. Ya. Nggak lebih dari seminggu lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Bulan yang pernah dikatakan oleh baginda Rasul, ini adalah bulan untuk umatku. Ini adalah bulan istimewa khusus untuk umatku. Bahkan kata baginda Rasulullah SAW, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Bu, kata Nabi, kalau saja umatku tahu ada apa pada bulan Ramadan, maka mereka semua mengharapkan sepanjang tahun itu adalah bulan Ramadan. Alhamdulillah sesaat lagi kita akan menemui, kita akan kedatangan tamu agung. Kita punya hajat besar kita sesaat lagi, yaitu bulan suci Ramadan. Gimana enggak hajat besar, kita mengerjakan amalan sunnah ternilai amalan yang wajib.
Ibu mengerjakan amalan-amalan yang wajib maka pahalanya berlipat-lipat ganda. Tidurnya orang puasa ternilai ibadah, diamnya orang yang tidur ketika puasa di bulan Ramadan ternilai berzikir. Cuma kira-kira kita tidur terus apa enggak? Enggak, alhamdulillah. Aroma mulut orang yang berpuasa dicinta sama Allah. Makanya ketika sudah lewat dari waktu zuhur ada kemakruhan kalau kita sikat gigi. Kenapa? Karena Allah cinta dengan aroma mulut orang yang berpuasa. Yang cinta siapa Bu? Kalau suami cinta apa enggak sama aroma mulut orang puasa? Kira-kira jual ibu gimana? Ibu bangun tidur jam 3 sore lagi puasa. Sahurnya pakai semur jengkol. Kira-kira itu bagaimana itu aroma mulutnya ya? Kita ngomong sama suami, bang ntar buka puasa abang mau pakai apa? Kebetulan suami lagi baca Quran, gak kedengeran. Apaan sih gak kedengeran? Sini deketan dikit. Mulut kita deketin sama kupingnya suami. Yang kebetulan kuping suami deket sama hidungnya. Jadi apaan yang kita omongin aromanya kelewat juga sama hidungnya. Ntar buka puasa abang mau pakai apa? Mana sahurnya pakai semur jengkol, 3 hari berturut-turut pakai semur jengkol. Bukanya pakai ikan peda sama petek bakar. Nah jadi tetap ada adabnya. Tapi Allah cinta dengan mulut orang yang berpuasa. Ini luar biasa di bulan Ramadan, Bu. Oleh karena itu yuk kita siapkan sesaat lagi bulan Ramadan dengan penuh kemuliaan. Karena kita berharap tahun ini, Ramadan kali ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya Rabbal. Girangnya luar biasa. Girang nggak mau masuk bulan Ramadan? Sampai kata baginda Rasul, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa orang yang gembira ketika datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan tubuhnya untuk disentuh oleh api neraka. Cuma jangan memaknai hadis ini sepotong-sepotong. Oh kalau gitu nggak usah sholat, girang aja. Salah. Oh kalau gitu girang aja deh, kita nggak usah ibadah. Salah. Yang dimaksud girangnya ketika masuk bulan Ramadan, girangnya bertekad niat kuat untuk nanti di bulan Ramadan meningkatkan amal ibadah. Dia girang, dia senang karena bulan Ramadan adalah begitu banyaknya kebaikan. Bukan kaitan dengan urusan dunia, bukan. Oh saya girang bentar lagi bulan Ramadan, kenapa? Karena pasti banyak THR-nya, bukan. Gak termasuk yang begitu. Sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan, kenapa? Oh, pasti banyak banget yang ngirimin sembako, bukan itu. Tapi yang girang bulan Ramadan dan Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka, yang dia punya niat tekad bulat Ramadan ini dia pengen isi dengan amal-amal ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diharamkan tubuh kita disentuh oleh api neraka. Amin ya Rabbal. Oleh karena itu yuk kita sambut bulan Ramadan pertama dengan gembira, dengan sukacita. Kemudian juga kita sambut bulan Ramadan, persiapan bulan Ramadan yaitu dengan persiapan jasmani dan ruhani. Apa itu jasmani? Jasad kita nih. Apa itu jasmani? Fisik. Alat penunjang untuk kita ibadah di bulan Ramadan. Coba lihat Quran yang mungkin tulisannya udah kecil-kecil. Di mana bulan Ramadan bulan Al-Quran. Coba kalau Qurannya kecil-kecil, cari Quran yang tulisannya rada gede. Ibu mau beli Qurannya boleh, mau ganti kacamata boleh, mau beli kaca pembesar juga boleh. Yang penting siapin alat penunjang kita untuk ibadah. Di antaranya membaca Al-Quran. Yang kedua, coba cari alat sholat kita. Yang bapak-bapak siapin pakaian takwanya, yang bapak-bapak siapin kain sarungnya, adik-adik ayo siapin baju kokoknya, siapkan baju terbaik untuk kita ibadah di bulan Ramadan. Juga ibu-ibu mukenanya juga disiapin, kagak harus beli baru, nggak harus mahal, yang penting memenuhi syarat dalam menutup aurat dan juga nyaman kita pakai berlama-lama. Karena saya yakin di bulan Ramadan ibu-ibu mah kayaknya di rumah udah dasteran aja dah. Ini baju begini kira-kira selama di bulan Ramadan dipakai apa kagak? Pengajian kan nggak ada ya.
baju-baju gamis udah dimasukin lagi ke lemari. Saya yakin di rumah itu pakainya daster ama mukena, daster ama bergo. Kenapa? Karena enak di rumah. Yang kita lakukan membaca terus Al-Quran. Alhamdulillah. Itu terkait dengan jasmani, boleh kita siapin hal-hal penunjang kita untuk mudah beribadah di bulan Ramadan. Lalu bagaimana persiapan rohani kita? Persiapan rohaninya, yuk tanemin niat. Niat gimana? Niat supaya benar-benar nih Ramadan kali ini harus jadi Ramadan yang terbaik. Ramadan yang harus lebih baik daripada kemarin. Apa yang harus ditingkatin? Apa yang harus ditingkatkan? Di antaranya baik hubungan kepada Allah maupun hubungan kepada manusia. Bu, kalau kita punya niat kuat, Ramadan ini akan menjadi waktu kita bersama Allah. Udah punya niat, udah dapat pahala, tinggal kita laksanain, maka insya Allah banyak banget pahala yang bakal kita dapat. Amin ya Rabbal. Nih, ada 4 perkara, ada 4 golongan manusia yang besar kemungkinannya bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Dan 4 golongan manusia ini mereka adalah orang-orang yang dirindu sama surga. Bu, kata Nabi, al-jannatu mushtaqo ila arba'ati nafarin. Surga itu merindu pada 4 golongan manusia. Dan 4 golongan manusia ini kalau di bulan lain kayaknya mas susah kita kerjakan. Tapi kalau di bulan Ramadan besar kemungkinannya bisa kita kerjakan. Apa nih yang 4 golongan manusia yang dirindu sama surga? Yang pertama, apa nih kira-kira yang pertama? Yang pertama yaitu orang yang membaca Al-Quran. Talil Quran, orang yang baca orang yang baca Quran dirindu sama surga. Bu, saya mau tanya, di bulan-bulan biasa kira-kira ibu berapa kali baca Al-Quran dalam sehari? Dapat nggak 5 juzuk Al-Quran? Dapat? Ini kayaknya wajah-wajahnya sih mata-matanya mata-mata kalau tiap hari mandang Quran nih. Dimandang doang. Orang Quran ada di atas lemari diliatin aja. Enggak ya? Kayaknya Quran sih kayaknya pada sering baca ya. Coba saya tes ya, kalau saya tes kayaknya bisa ngikutin nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid. Nih mama pada dia malu sama anak bocah itu, kulhu kagak apal. Apa malu? Apa itu mengecil? Oke deh, naikkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya la a'budu ma wala Cakep adik-adik semuanya. Ini orang Menteng Dalam baca kuliah ketemu ujungnya. Orang sono gunung sonoan lagi baca kuliah masa nggak ketemu ujungnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum. Padahal tinggal disambung lakum dinukum. Yang hadir di sini emang apal Quran apa emang kalau sholat yang dibaca kuliah sama kulhu? Kayaknya mah itu ya. Al-Quran jangan jauh-jauh kita di bulan Ramadan. Pokoknya di bulan Ramadan dekati Al-Quran. Orang yang pegang Quran maka hidupnya bakal bahagia. Sampai di rumah Quran dipegangin
dipegangin aja dah. Suami aja ngapain sih tuh Quran dipegangin aja. Di ruang tamu dipegangin, di kamar dipegangin. Tuh kata Ustaz Nada katanya kalau pegang Quran hidupnya bahagia dunia akhirat. Artinya bukan cuma dipegang tapi juga dibaca. Apalagi di bulan Ramadan turun Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran, jadi udah sepantasnya yuk di bulan Ramadan kita niatkan untuk lebih lagi memperbanyak membaca Al-Quran insya Allah. Oleh karena itu supaya enggak kaget, mulailah dari hari ini, mulai dari besok pagi Quran sudah mulai kita baca insya Allah. Yang kedua, siapa nih orang yang dirindu sama surga? Kata Nabi, golongan yang kedua orang yang dirindu sama surga, wa hafizil lisan, orang yang ngejaga lisannya. Bu, kalau lagi puasa biasanya lisan kita tahan. Ya. Puasa ini rem pakem buat ngejaga lisan kita. Kalau lagi puasa mikir-mikir, mau bohong mikir, mau marah mikir. Tetangga datang jam 3 ke rumah kita, "Pok, saya tahu tetangga yang di pojokan sono yang ribut mulu, yang berantem mulu sama lakinya, saya tahu itu dia kenapa." Karena kita lagi puasa. Shh, puasa. Jam 2 siang kita bilang begitu. Enggak, ini penting nih Pompo harus tahu nih kenapa dia berantem. Shh, puasa. Jadi nggak pengen tahu, kagak, sono pulang. Puasa. Ini penting banget nih Pompo, pasti penasaran, kagak, udah sono pulang. Saya pulang nih, pulang, ntar habis terawih balik lagi ke sini ya. Penasaran juga akhirnya ya. Besar kemungkinan kita kalau di bulan Ramadan nih lisan kita terjaga, betul apa enggak? Mau marah kita tahan, mau bohong kita tahan, dusta, ghibah, namimah insya Allah enggak kita lakukan. Ternyata puasa itu bisa menjadi rem pakem kita untuk ngejaga lisan kita. Insya Allah. Makanya di bulan Ramadan kalau baca Quran udah ngantuk, tutup Qurannya, baca lisannya dibawa buat banyak berzikir. Apa di antara zikir yang harus kita baca dari sekarang? Perbanyak baca sholawat. Karena di bulan Sya'ban turun perintah untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Mulai malam ini, besok terus sampai di bulan Ramadan seterusnya, lisan kita jangan pelit untuk bersolawat kepada Nabi. Mau solawatan malam ini? Kita solawatan ibu ya. Baca solawat tibil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Mama mana suaranya nih? Afiyatil abdani wa shifaiha wa diyaiha wa ala salatullah salamullah salamullah tawassalna bi bismillah wa kulli bi ahlil badri ya. Satu kali lagi ibu-ibunya yuk. Salatullah salamullah ala taha rasulillah Habibillah. Emang semangat deh kalau diajak salawatan, betul apa enggak? Oh, Masya Allah. Tuh anak-anak masih pada semangat bu. Kata ibu ya terang aja siang-siang gak masak. Kalau saya kan masak kata ibu ya. Alhamdulillah.
bersalawat Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi. Pokoknya lisan kita dari mulai sekarang, besok, selanjutnya terus lisan kita biar banyak salawat kepada Nabi untuk membuktikan cinta kita kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi tasbihnya, takbirnya, tahmidnya, tahlilnya, istighfarnya kita perbanyak supaya lisan kita terjaga. Jadi lisan kita nggak melakukan atau nggak mengucapkan hal-hal yang Allah murka. Pengen dirindu sama surga nih di bulan Ramadan, yuk kita latih, kita jaga lisan kita mulai dari sekarang, kita tahan lisan kita, insya Allah kita dirindu sama surga. Yang ketiga, ada golongan manusia juga yang dirindu sama surga. Siapa itu golongan yang ketiga? Wa mut'imil ji'an, orang yang kasih makan kepada orang yang berbuka puasa, orang yang kasih makan kepada orang yang lapar. Kalau di bulan Ramadan itu udah pasti besar kemungkinannya kita ngasih makan orang puasa itu dia lagi lapar, betul apa enggak? Oleh karena itu yuk ambil kesempatan di bulan Ramadan, ikut kalau ada orang yang urunan patungan untuk buka puasa. Atau ibu juga bisa bikin di rumah sendiri, airnya segelas, masukin korma di plastik, cukup bagi tetangga-tetangga, bagi orang yang lagi lewat. Luar biasa tuh. Kita buka puasa pakai semur ayam, Bu. Kalau ibu bikin semur ayam, kirimin tetangga kuahnya. Bukan kuahnya doang, kuahnya tambahin kentangnya. Jadi kalau ibu pengen bikin semur daging, dagingnya 1/4 nggak apa-apa, kentangnya 10 kilo masukin ke situ. Ya, artinya apa? Di bulan Ramadan ambil kesempatan untuk kita ikut berpartisipasi, ikut kita memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, insya Allah. Karena kalau kita ikut beri makan orang yang berbuka puasa, maka insya Allah kita jadi orang yang dirindu sama surga. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, yang keempat, orang yang dirindu sama surga, yang keempat yaitu wasoimi fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan itu orang yang dirindu sama surga. Cuma puasanya yang beneran, puasanya jangan hanya nggak makan nggak minum, tapi dia harus yang namanya menahan diri dari hawa nafsu. Ini penting nih, hakikat puasa adalah menjaga kesabaran. Hakikatnya berpuasa adalah melatih kesabaran. Kalau lagi bulan biasa bisa makan, lagi lapar langsung makan, tapi ketika di bulan Ramadan lapar tahan dulu. Belum boleh makan, kapan makannya? Entar ketika sudah beduk. Betul apa enggak? Jadi di bulan Ramadan pada hakikatnya harus nambah apanya? Selain nambah amal ibadahnya, selain nambah baca Qur'annya, nambah jaga lisannya, nambah sedekahnya, nambah juga kesabarannya. Pokoknya kalau kita sabar maka insya Allah, kata Allah, la'allakum tattaqun, kita jadi orang yang tambah takwa karena bisa menjalani puasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal. Bu, ada doa-doa, ada waktu-waktu di mana di bulan Ramadan begitu banyak waktu yang mustajab. Di antaranya yang ibu kadang-kadang suka lengah, detik-detik menjelang berbuka puasa. Ibu kalau lagi mau buka puasa, 10 menit lagi mau buka puasa, ibu lagi di mana? Lagi di mana? Dapur ya? Saya ngebayangin orang Menteng Dalam 10 menit mau buka puasa masih pakai dasteran nih emak-emak. Tangannya belepotan sama tepung terigu abis goreng bakwan. Rambutnya masih pada embak-embakan. Cucu datang ada yang meler di sini. Nyari tisu nggak ada, nyari lap nggak ada. Akhirnya piring habis kita cuci masih basah, nyari waslap nggak ada, tisu nggak ada. Bawa piring ke depan ruang tamu, kita mau susun, ada noda, ada debu, kita pengen beresin, waslap nggak ada, tisu nggak ada. Masya Allah, enggak. Insya Allah kita mah orang yang rapih, betul apa enggak? Ibu, ada waktu-waktu yang terkadang kita lalai, tapi ternyata waktu itu adalah waktu yang sangat mustajab kalau kita berdoa.
yaitu detik-detik menjelang berbuka puasa. Tahun kemarin lagi azan berkumandang, beduk berbunyi, kita masih di dapur. Tahun ini 15 menit menjelang berbuka udah rapi, kormanya, takjilnya, es campurnya, semuanya udah rapi. Duduk bersama dengan suami, bersama dengan anak, 15 menit, 10 menit menjelang berbuka puasa, kita angkat tangan berdoa kepada Allah sambil mengucap asyhadu alla astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan jelang berbuka puasa kita berdoa kepada Allah, kita angkat tangan kita, maka insya Allah puasanya jadi puasa yang diterima. Jelang berbuka doanya diterima, doanya dikabul. Entar malamnya sholat taraweh pun juga tarawehnya dikerjakan. Kata Nabi, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa siangnya, malamnya sholat sunnah tarawih, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nih Bu, kata Nabi, kata baginda Rasulullah SAW, siapa yang paginya puasa, malamnya sholat sunnah tarawih, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu, asalkan ibadahnya imanan wahtisaban, penuh keimanan dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menyambut bulan Ramadan sudah kita biasakan kebaikan-kebaikan yang insya Allah ketika masuk bulan Ramadan kebaikannya udah tinggal lanjutin aja, sehingga berkahlah hidup kita, diterimanya semua amal ibadah kita, insya Allah kita bahagia fi dunya wa fil akhirah, amin ya rabbal. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita doakan orang tua kita yang masih ada biar pada sehat. Orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah, Allah limpahkan maghfirah. Dan kita doakan para guru-guru, para asatizah, para tokoh masyarakat yang hadir. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Insya Allah Allah panjangkan umur kita sampai dengan bulan suci Ramadan, istiqomah mengerjakan ibadah agar kita semuanya mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niya ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Jamaah sekalian, saya mau menyampaikan, Ibu bisa lihat saya di TV One tiap hari. Jam 8:30 pagi programnya Assalamualaikum Bunda. Ada yang bisingin saya, Ustazah kok udah lama gak di Trans TV. Saya lagi libur dulu di Trans TV, saya lagi fokus di TV One. Setiap hari di TV One jam 8:30 pagi. Ibu nonton ya. Assalamualaikum Bunda, nanti Ramadan tayang tiap hari, sebelum Ramadan tayang Senin sampai Jumat. Mudah-mudahan bisa ditonton, bisa disimak, insya Allah ngaji kita di situ, insya Allah ilmunya berkah, manfaat buat kita semuanya, amin ya robbal alamin. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa, berkah buat kita semuanya insya Allah, amin ya robbal alamin. Saya langsung mohon pamit ya Bu ya, bukan gak cinta gak sayang, cuma kebetulan saya memang dari pagi jadwalnya, saya izin langsung jalan pulang. Insya Allah kita ketemu lain kesempatan. Selamat menjalankan ibadah puasa, berkah buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita ketemu lain kesempatan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.